Barakallahu fiik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fil Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, senantiasa mencurahkan segala kenikmatan dan keberkahan atas usia, rezeki, dan juga keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi siapa saja di antara kita yang sedang dilanda musibah, memberikan kesembuhan bagi siapa saja di antara kita yang sedang sakit, memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita semua hingga kita berhasil meraih keridhaan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, saudara-saudariku sekalian, kita sudah memasuki pembahasan tentang beriman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima. Kita sudah jelaskan apa saja eee, hal-hal yang dicakup dari keimanan kepada hari akhir. Kita beriman kepada alam barzakh dan juga kepada segala sesuatu yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Kemudian kita juga sudah sebutkan dalil-dalil dan juga bantahan-bantahan bagi mereka yang mengingkari hari kiamat ini. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah taala, kita akan mencoba, mendulang beberapa faedah dari, keimanan kepada hari akhir ini, yang semoga itu semua bisa menjadi, eee, cerminan terutama bagi diri kita masing-masing untuk mengukur, ya seberapa besar sih sebenarnya keimanan kita kepada hari akhir. Ya seberapa jujur sebenarnya keimanan kita kepada hari akhir. Ya, karena, eee, dengan melihat ada atau tidaknya, ya buah dari keimanan ini pada diri kita, ya secara tidak langsung kita bisa menilai, ya seberapa sih sebenarnya kadar keimanan kita yang sebenarnya kepada hari akhir. Terlepas dari apa yang kita ucapkan kepada manusia, terlepas dari apa yang kita akui di hadapan orang-orang, ya dengan melihat hal-hal ini, ya mengintrospeksi diri kita masing-masing dengan mencerminkan diri kita di hadapan poin-poin ini, kita akan melihat sudah seberapa jauh sebenarnya kita ya benar dalam mengimani hari kiamat. Kemudian juga di antara tujuan yang kedua dari mengetahui buah-buah keimanan ini, tentunya sebagai motivasi, ya selain sebagai cerminan, ya sebagai bahan koreksi diri, ya dia juga sebagai motivasi dan juga sebagai, eee eee, apa namanya, sebagai langkah-langkah konkret ya untuk memperbaiki ya kualitas keimanan kita kepada hari akhir. Ya dengan mengetahui hal-hal ini, ya kita bisa semakin tergambarkan oleh kita bagaimana sebenarnya meraih keimanan yang sejati kepada hari kiamat atau hari akhir. Teman-teman sekalian, di antara buah yang pertama yang bisa, kita raih ketika kita sudah benar-benar beriman kepada hari akhir, tentunya adalah, rasa takut kepada Allah, ya, dan juga rasa takut kepada apa yang telah Allah sebutkan akan terjadi di hari kiamat, ya. Mulai dari alam barzakh hingga manusia sudah memasuki kesudahan mereka, memasuki peristirahatan terakhir mereka, yaitu surga atau neraka. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, penyebutan hari akhir, ya, penyebutan hari kiamat
di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah, ya, serta ya berbagai hal yang akan terjadi padanya, terjadi di dalamnya, ya baik berupa ya goncangan-goncangan, ya rasa takut yang luar biasa, kemudian hati para hamba yang seakan-akan ya terlepas dari jasad mereka, ya saking besarnya rasa takut mereka ketika itu. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Az-Zumar, ya mungkin salah satu dari host ya Pak Detre mungkin bisa standby membuka ayat ini ya agar kita tahu teman-teman sekalian bahwa memang tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hari akhir kepada kita, menyebutkan sekian banyak kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng sebelum tidur, atau sekedar pemberitahuan, pengumuman semata. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala hendak menanamkan rasa takut itu dalam hati kita. Karena memang kita perlu untuk memiliki rasa takut dalam hati ini untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita. Ya, dalam surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ini ya, kalau kita lihat di Al-Qur'an adalah surat ke sebentar, surat Az-Zumar adalah surat ke-39 ya. Surat ke-39 ayat ke-16. Silahkan dibaca Pak Detre. Surat Az-Zumar ayat 16. Bismillah. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Jadi neraka kelak ya mereka akan dilapisi atau akan diliputi api dari berbagai arah. Dan api ini bukan api biasa, tapi zulalum minan nar. Ya, api yang berlapis-lapis. Ya. Mungkin kalau kita pernah lihat film dokumentasi tentang kebakaran, ya kita bisa lihat api itu ya semakin dia semakin dia besar dan semakin seseorang terletak di tengah-tengahnya, maka itu akan semakin panas karena di hadapan dia ada berbagai lapis api. Ya, ini api dunia. Ya, belum lagi api akhirat. Jadi Allah mengatakan mereka kelak akan diliputi ya berlapis-lapis api di atas dan juga di bawah mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti hamba, hendak mengancam hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini maksudnya siapa? Apakah hamba-hambanya yang kafir? Tidak, tapi hamba-hambanya secara umum. Ya baik yang sudah beriman maupun yang masih kafir. Ya karena orang yang sudah beriman bukan berarti dia sudah aman. Ya, dia masih harus berjuang hingga ia meninggal. Allah mengatakan dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun. Maka wahai hamba-hambaku, ya takutlah kalian kepadaku. Bertakwalah kalian kepadaku. Takwa itu asalnya adalah takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya, takut kepada ya murkanya. Dan Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian tidak hanya ya mengabarkan bahwa Allah hendak menakut-nakuti kita. Tapi Allah memerintahkan kita untuk takut dari hari kiamat. Kalau tadi di ayat surat Az-Zumar Allah mengabarkan bahwasanya Allah hendak menakut-nakuti kita, hendak mengancam kita, ya agar kita rem ini hawa nafsu ini. Ya. Di ayat yang lain Allah jelas-jelas mengatakan takutlah kalian pada hari kiamat. Ya, dalam surat Luqman ya ayat ke-33, Luqman ini surat ke-31. Ya, surat ke-31 ayat ke-33 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun."
fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Ya, silakan dibaca terjemahannya Pak Detre. Surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah kepada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-sekali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Subhanallah. Ya, lihat teman-teman sekalian, ya Allah tidak lagi menyiratkan hal ini, tapi Allah menyuratkannya secara jelas. Takutlah kalian kepada hari. Takutlah kalian kepada hari. Jelas Allah memerintahkan kita untuk takut kepada hari ini. Ya, takutlah kalian kepada hari di mana pada hari tersebut seorang ayah tak lagi berdaya terhadap anaknya. Demikian pula sebaliknya, sang anak tidak berdaya terhadap kedua orang tuanya. Sungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sampai kalian tertipu oleh para penipu di dunia ini. Ya, dan termasuk penipu yang paling dekat dengan kita adalah hawa nafsu kita sendiri, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala ya juga telah memperingatkan kita tentang hari kiamat ini. Ya, dalam surat Al-Lail, surat An-Naba maksud saya. Surat An-Naba ya juz amma, surat yang pertama. Surat Amma yatasaalun ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna anzarnakum adzaban qariba." Ini ayat yang terakhir dari surat An-Naba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, silakan dibaca terjemahannya Pak Detre. Surat An-Naba, ya, surat pertama dari juz Amma, ya, surat ke-78 ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Silakan. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Ya, jadi teman-teman ini adalah seakan pernyataan dari Allah. Wahai sekalian manusia, aku telah memberikan peringatan kepada kalian tentang hari ini. Jadi tidak ada lagi alasan nanti bagi siapapun untuk kemudian mengatakan saya belum tahu atau saya tidak sadar, ya kok tiba-tiba sudah hari kiamat dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, buah pertama dari keimanan kepada hari akhir adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada hari kiamat yang kita akan jumpai ini. Teman-teman sekalian, ya kalau kita lihat para salaf rahimahumullah, ya para ulama kita, ya mereka adalah manusia yang sangat takut kepada hari kiamat. Di antaranya adalah yang dikisahkan dari seorang sahabat, ya beliau bernama Muhammad bin Abi Umairah, ya, salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya beliau seringkali mengatakan kepada murid-muridnya, ya beliau mengatakan lau anna abdan kharra ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamut haraman fi ta'atillah lahaqarahu dhalikal yaum wala wadda annahu zida kaima yazdadu minal ajri was thawab. Ya, beliau mengatakan seandainya seseorang mampu, ya semenjak ia baru dilahirkan, baru keluar dari perut ibunya, langsung dia sujud beribadah kepada Allah, salat, ya, mengaji dan seterusnya. Seandainya ada orang yang mampu seperti itu. Kemudian ia terus melakukan hal itu hingga ia meninggal. Ya. Jadi seandainya ada orang yang mampu seperti ini, sejak ia dilahirkan, terus terus beribadah dengan serius, dengan ikhlas, hingga ia meninggal, maka ketika dia menjumpai hari kiamat, dia akan tetap merasa bahwa amalnya belum, karena sangat mengerikannya hari tersebut. Tidak ada seorang pun nanti di hari kiamat, mungkin sekarang orang banyak yang berbangga dengan amal soleh. Mungkin saat ini banyak orang yang menyangka dia sudah berbuat cukup. Ya, mungkin saat ini banyak orang yang menyangka sudah pasti akan masuk surga. Tapi nanti ketika mereka melihat hari kiamat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri, barulah mereka sadar bahwa
kemungkinan besar apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat tidak cukup untuk menjamin keselamatan mereka di hari tersebut. Oleh karenanya sahabat Muhammad bin Abi Umairah ini mengatakan seandainya ada orang yang demikian demikian banyak ibadahnya, pasti di hari kiamat kelak dia akan merasa apa yang sudah dia kumpulkan itu jauh jauh kurang dari cukup untuk menjamin keselamatannya di hari tersebut. Al Hasan Al Basri ya, radhiyallahu taala anhu ya mengisahkan ya, Al Hasan Al Basri ini adalah salah seorang tabi'in, ya, salah seorang muridnya para sahabat, jadi generasi setelah sahabat. Ya, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Laqad madha baina aydikum aqwamun law anna ahadahum anfaqa 'adada hadzal hasa la khasyiya alla yanjuwa min 'idhami dzalika." Ya sungguh dahulu ya ada suatu kaum, ada sekelompok generasi. Ya, maksudnya adalah para sahabat. Yang dimaksud oleh Al Hasan Al Basri adalah para sahabat. Ya dahulu ya, ada sekelompok orang, ada satu generasi yang saking besarnya rasa takut mereka kepada hari kiamat. Ya, seandainya salah satu di antara mereka menginfakkan emas sebanyak kerikil-kerikil yang ada di hadapan kalian ini, ya maka pasti mereka masih akan merasa khawatir tidak akan selamat di hari tersebut. Oleh karenanya, kalau saya tidak salah, ya, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, seandainya ada satu saja amal saya yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti saya akan menginginkan kematian saat ini juga. Ya, karena teman-teman sekalian, ya seberapa pun banyaknya kita beramal, ya tidak satu pun di antaranya yang kita ketahui kepastian apakah dia diterima atau tidak. Ya maka sangat tidak pantas apabila kita merasa cukup dalam beramal. Ya sangat tidak pantas dan tidak juga masuk akal sebenarnya. Ya oleh karenanya hal ini adalah kebiasaan para salaf. Yang mereka selalu mengkhawatirkan hari kiamat. Karenanya mereka terus bersemangat untuk beramal. Ya rasa takut kepada hari kiamat terus ada di dalam sanubari mereka. Ya sehingga mereka tidak pernah ya padam semangatnya dari beramal. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, di antara pengaruh baik dari keimanan kepada hari kiamat tentunya adalah semangat yang tinggi untuk berbuat ketaatan. Ya, semangat yang tinggi untuk berbuat ketaatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka barang siapa di antara kalian yang mengharapkan, yang meyakini ya perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwa konsekuensi dari seorang yang beriman kepada hari kiamat, konsekuensi dari seorang yang benar-benar meyakini hari kiamat adalah beramal. Allah mengatakan barang siapa yang meyakini hari kiamat beramallah, maka dusta apabila seseorang mengaku beriman kepada hari kiamat akan tetapi ya malas-malasan dalam beramal. Ya, malas-malasan dalam beramal. Ya, ingatlah teman-teman sekalian bahwasanya hari kiamat adalah hari ya pengauditan seluruh amal ibadah. Ya, kalau kita mau baca ya surat Al-Haqqah ya, dari mulai ayat 19 ya sampai ayat ke eh, sebentar. Coba dibuka dulu Pak Detri surat Al-Haqqah ya pada juz 29 surat ke-69 ya. Surat ke-69 dari ayat 18 ya, dari ayat 18 sampai ayat ke uh, ayat 29 saja. Dari ayat 18 sampai ayat 29. Silahkan dibaca. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini.
Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan kepada diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Ya, barakallahu fiik. Teman-teman sekalian perhatikan bagaimana Allah ketika menyebutkan momen ini, momen di mana seluruh catatan amal manusia dilemparkan, dibagikan kepada mereka. Ada yang dilemparkan dengan kasar, ada yang diberikan dengan hormat. Ya. Orang-orang yang amalnya luar biasa baiknya akan diberikan dengan hormat catatan amalan oleh malaikat. Ya, seakan-akan dipersembahkan seperti itu catatan amalnya. Tapi kalau orang yang buruk amalnya, maka akan dilemparkan begitu saja, dicampakkan saja bukunya. Ya, saking tidak berartinya catatan tersebut. Saking banyaknya ya noda merahnya di sana. Ya. Jadi kita lihat teman-teman sekalian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun mereka-mereka yang diberikan catatannya dari tangan kanannya, maka dia akan berbangga. Dia akan mengatakan ha umqra'u kitabi. Ya, kemarilah kalian semua baca ini catatan saya, lihatlah catatan amal saya. Ya. Ini adalah isyarat bahwasanya satu-satunya momen yang diperbolehkan bagi kita untuk membanggakan amal soleh adalah ketika itu. Ketika kita sudah tahu bahwa semua itu sudah diterima. Pada hari itu, orang-orang yang sudah diberikan catatannya melalui tangan kanannya, dia akan mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Baca ini catatan amal saya, lihat oleh kalian. Ya betapa baiknya catatan amal saya ini. Ya, kemudian dia melanjutkan, inni zonantu anni mulaqin hisabi. Dia menjelaskan mengapa dia bisa mendapat rapor yang baik ini. Ya, ini perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Mengapa ya orang ini bisa dapat rapor yang luar biasa? Dia mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisab. Aku dahulu ketika di dunia yakin bahwa suatu saat aku akan menghadapi momen ini di mana semua amalku akan diperlihatkan, diperhitungkan satu persatu, ditimbang, kemudian diputuskan apakah raportnya hijau atau merah, apakah raportnya baik atau aku yakin kalau hari ini akan tiba suatu saat. Maka aku pun beramal dengan baik, beramal dengan ikhlas. Ya hingga akhirnya aku meraih raport yang baik pada hari. Ya lihat teman-teman sekalian di sini Allah Subhanahu wa taala ya memutuskan untuk memberitahu kepada kita apa sebenarnya sebab keberhasilan orang ini. Yaitu inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Aku dahulu ketika di dunia termasuk orang-orang yang benar keimanan kepada hari akhir. Termasuk orang-orang yang benar-benar yakin bahwasanya suatu saat ya hari perhitungan ini akan tiba. Kenapa? Karena ketika dia benar-benar yakin, ya maka dia akan benar-benar beramal, teman-teman sekalian. Sebagaimana saat ini kita di dunia, kita yakin bahwa misalnya pada setiap awal atau akhir bulan kita akan digaji sesuai dengan performa kita. Kita yakin akan hal itu, kita akan memperbaiki performa kerja kita. Ya, seorang pelajar, dia yakin bahwa nanti di hari setelah hari ujiannya dia akan diberikan rapornya, ya akan diberikan nilai ijazahnya dan seterusnya. Dia yakin akan hal itu, maka dia belajar ya, untuk meraih nilai yang baik. Maka demikian pula kita. Ya, apabila keimanan tersebut benar dan tulus, maka kita akan beramal. Kita akan beramal. Ya. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Ini adalah hikmah yang luar biasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini ya pada momen yang luar biasa ini. Dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan bahwasanya kunci keselamatan manusia seluruhnya ketika itu adalah keyakinan mereka yang benar. Inni dhanantu anni mulaqin hisab. Aku benar-benar yakin ketika di dunia bahwa kelak aku akan menjumpai hari perhitungan. Ya, yakin, seyakin-yakinnya akan hal tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, pengaruh yang selanjutnya ya tentunya
adalah eh, semakin jauh ya seseorang itu, atau semakin yakin seseorang dengan hari kiamat, maka tentunya akan semakin jauh ia dari kemaksiatan. Dia akan jauh dia dari kemaksiatan. Eh, ini adalah hal yang logis ya sebenarnya. Ya, dia tahu bahwasanya di hari kiamat dia akan ada pahala dan ada azab, ada catatan yang baik, ada catatan yang buruk, ada surga, ada neraka. Ketika dia meyakini hal ini, tentu dia akan menjauhi segala segala kemaksiatan, ya, segala kemaksiatan. Kemudian di antara pengaruh yang selanjutnya adalah keimanan yang tulus kepada hari akhir akan membuahkan kesabaran yang luar biasa ya terhadap musibah yang menimpa. Ya terhadap musibah yang menimpa. Ya seorang itu tahu bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan yang hakiki adalah di akhirat, bukan di dunia. Sehingga bagaimanapun musibah yang menimpanya, ya maka dia akan berusaha untuk bersabar dalam menghadapinya, berusaha untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, ya, dan mengharapkan pahala ya yang Allah janjikan kepadanya di hari kiamat, dan yakin bahwa kebahagiaan yang kelak akan dia dapatkan di hari kiamat, dia akan membuatnya lupa akan seluruh penderitaan yang pernah ia alami ya selama di dunia. Ya, mustahil seorang yang beriman kepada hari akhir ketika ditimpa musibah ya malah balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Malah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, untuk apa saya selama ini mengaji, untuk apa selama ini saya beribadah kalau ternyata Allah juga tidak memberikan rezeki kepada saya. Kalau ternyata musibah demi musibah masih menimpa saya, ya untuk apa saya taat kalau seperti itu? Ya, ucapan-ucapan seperti ini mustahil akan keluar dari seorang yang beriman pada hari akhir. Ya, dia tahu bahwa janji sebenarnya yang Allah janjikan kepadanya adalah di hari akhir, di negeri keabadian. Ya, oleh karenanya, teman-teman sekalian, eh, di dalam surat eh, Al-Ankabut, ya, dalam surat Al-Ankabut, coba kita buka surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ini adalah surat ke 29. Ya. Ini surat yang luar biasa. Teman-teman mungkin boleh baca di rumah ya terjemahan secara full dan juga tafsirnya. Ya, Al-Ankabut ya boleh dibaca pada terjemahannya dari ayat yang pertama, Al-Ankabut surat ke-69 ya, dari ayat yang pertama hingga uh, ayat ke-6. Ya, ayat 1 sampai ayat 6. Silakan. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Teman-teman sekalian perhatikan, di ayat yang pertama Allah mengatakan, apakah manusia, ayat yang kedua maksud saya, apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengaku-ngaku beriman tanpa diuji? Ya. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah mengatakan, barang siapa yang berharap, barang siapa yang meyakini perjumpaan dengan Tuhannya, maka ketahuilah bahwasanya waktu yang Allah janjikan itu pasti akan tiba. Dan dialah yang maha mendengar segala doa Anda, maha mendengar segala keluhan yang Anda sampaikan kepadanya, maha mendengar segala kesedihan yang Anda ungkapkan kepadanya, dan dialah yang maha mengetahui ya segala musibah yang menimpa Anda, ya segala kesulitan yang Anda hadapi selama di dunia, ya segala perjuangan yang Anda lakukan untuk tetap berada di jalan Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan dia akan memberikan itu semua kepada Anda, yang memberikan balasan dari semua itu kepada Anda di waktu yang ia janjikan tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Anda sekalian wahai hamba-hambaku akan diuji. Pasti akan diuji.
Dan ketahuilah jika kalian yakin dengan perjumpaan ya denganku, maka ketahuilah bahwasanya perjumpaan tersebut pasti akan tiba. Momen di mana aku berikan pahala kepada kalian, aku berikan ganjaran yang besar kepada kalian akan tiba. Fa inna ajalallahi la'at. Janji waktu yang aku janjikan itu pasti akan tiba. Dan aku adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak ada satupun penderitaan kalian yang luput dariku. Tidak ada satupun perjuangan kalian yang luput dariku. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi." Barang siapa yang mau berjuang selama di dunia, maka perjuangan tersebut sejatinya adalah untuk dirinya. Maka jangan dia menyangka bahwasanya perjuangan itu untuk memperkaya Allah atau untuk memperkuat Allah. Tidak. Hanya Allah mengatakan, "Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Sungguh Allah Maha tidak butuh terhadap apapun di alam semesta ini. Ya, jadi ketika Anda berjuang, ketika Anda bersabar, yakinlah bahwa itu adalah untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda berbuat ketaatan, itu adalah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah buah yang selanjutnya, yaitu bersabar ya terhadap musibah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya menyampaikan bahwa Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar awwadtuhu minhumal jannah." Jika ada di antara hambaku yang aku uji dengan diambilnya penglihatannya, ya perhatikan teman-teman, jika ada di antara hamba-hambaku yang aku uji dengan kuambil penglihatan, ya terlahir sebagai orang yang buta, atau ketika dia sudah dewasa kemudian terlibat kecelakaan akhirnya kehilangan kedua matanya ya atau sakit kemudian kehilangan penglihatannya ya dan seterusnya ya jika aku menguji hambaku dengan mengambil penglihatannya mengambil kedua matanya maka dia bersabar dalam menghadapinya ya, awwatuhu minhumal jannah maka aku kata Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya kedua mata tersebut dengan surga dengan surga. Allah tidak mengatakan dengan hal-hal duniawi, tapi Allah menjanjikan baginya surga. Ya ini adalah terkait dengan keimanan kepada hari hari kiamat. Kemudian di antara buah selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah ya keimanan kepada hari akhir sejatinya adalah hiburan, sejatinya adalah pelipur lara ya bagi mereka-mereka yang terzalimi di dunia ini. Saya yakin setiap kita pasti pernah terzalimi oleh orang lain, baik itu kecil maupun besar, baik itu parah maupun tidak parah, ya, baik itu sangat menyakitkan ataupun ya tidak terlalu menyakitkan. Ya intinya setiap kita pasti pernah terzalimi oleh hamba Allah yang lain, pasti. Oleh karenanya dengan beriman kepada hari akhir, ya kita meyakini bahwa semua kezaliman tersebut pasti akan menjumpai balasannya di hari kiamat. Ya, seandainya pun luput pembalasan itu di dunia, maka tidak akan luput di hari kiamat. Kita lihat mereka-mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, ya sangat sempit sekali hati mereka. Sakit hatinya luar biasa sekali. Ya, ketika mereka melihat orang-orang yang menzaliminya lolos di dunia, ya mereka akan sangat sakit hati karena mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Ya, oleh karenanya dalam surat Al-Hijr, ya ini adalah ayat yang luar biasa. Ya, ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ya, kasihnya dan nabinya yang mulia. Surat Al-Hijr adalah surat ke-15. Ya, silakan dibaca. Surat ke-15, surat Al-Hijr ayat ke-85. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Ayat berapa ini Pak Detre? 80, Ustaz. 85. Oh, belum, 85. apa? Iya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Iya, perhatikan teman-teman sekalian, ya. Barakallahu fiik, Pak Detre. Perhatikan di sini Allah berfirman, ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi
dan juga segala yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran, dengan tujuan yang benar. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan ketahuilah bahwasanya hari kiamat itu pasti akan tiba. Lalu apa kata Allah? Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka, maklumilah mereka. Ya. Ini adalah eh, apa namanya, korelasi antara pemaafan, kesabaran dengan hari kiamat. Allah mengatakan tenang saja, ya, bahwa segala sesuatu itu akan tiba pembalasannya pada hari hari kiamat. Maka janganlah latihkan hati Anda di dunia ya untuk mendendam atau untuk sakit hati dan seterusnya. Karena yakinlah bahwasanya semua itu akan dituntaskan kelak pada hari kiamat. Fasfahis safhal jamil. Ya, kemudian pada surat Ibrahim, surat yang sebelumnya, Pak Letri, surat ke eh, 13 ya, surat ke-14, surat Ibrahim, ayat ke-42. Ya, silakan dibaca. Oh, Afwan Ustaz, belum berjalan mikrofonnya. Oh iya, siap. Silakan diulang lagi. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Iya, barakallahu fiik. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah sekali-kali kalian menyangka bahwa Allah itu cuek ya, lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Allah tidak tidak sekalipun lalai dari memperhatikan mereka dan mencatat segala apa yang mereka perbuat. Ya. Akan tetapi, memang di dunia terkadang kezaliman tersebut tidak tidak tampak balasannya pada kita. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah mengakhirkan pembalasan atas mereka pada hari di mana seluruh pandangan itu akan terbelalak, akan terkejut, ya, akan kengerian di hari tersebut. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di antara buah selanjutnya dari keimanan kepada hari akhir adalah eh, zuhud terhadap dunia. Ya, seseorang yang beriman kepada hari akhir, ya mustahil dia kemudian mengorbankan akhirat tersebut untuk dunia. Ya, ini adalah dusta namanya. Ini adalah bohong namanya. Ketika Anda mengaku beriman kepada hari akhir, tapi Anda kemudian malah menjual hari akhir dengan untuk membeli dunia. Ya, oleh karena dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah, eh, coba dibuka surat At-Taubah surat ke-9, ya, surat ke-9 ayat ke-38. Ya, surat ke-9 ayat ke-38. Silakan dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangkan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Barakallahu fiik. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara sebagian kaum mukminin yang ketika itu merasa berat untuk keluar dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini adalah peperangan yang terjadi, ya, atau yang direncanakan untuk terjadi di lokasi yang sangat jauh dari Madinah. Ya, ketika itu Madinah sedang dilanda musim paceklik, ya, kemudian musim saat itu sedang musim panas, ya, yang suhu cuaca itu sangat tinggi. Ya. Eh, jadi para sahabat sebagian agak merasa berat untuk keluar. Ya. Terlebih lagi kaum munafik. Kalau kaum munafik sudah terang-terangan nggak mau keluar. Ya. Namun namanya manusia,
Ya, termasuk para sahabat, terkadang mereka juga mengalami godaan-godaan atau kelalaian. Maka Allah menegur mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Malakum. Ada apa dengan kalian ini? Ya, malakum itu artinya ada apa dengan kalian? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ila. Ya, bagaimana bisa ketika diperintahkan kepada kalian untuk keluar berjihad di jalan Allah, kalian malah lebih memilih tinggal di rumah-rumah kalian, lebih memilih dunia. Allah mengatakan, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Apakah kalian rela ya, menjual akhirat kalian demi dunia? Apakah kalian rela ya, membeli dunia ya dengan harga akhirat kalian? Kemudian Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ya, ketahuilah bahwasanya perbendaharaan dunia ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan apa yang kelak akan kalian dapatkan di hari akhir. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah seorang yang beriman kepada hari akhir dengan sebenar-benarnya, ya maka dia akan zuhud di dunia. Dia akan zuhud di dunia, ya dalam artian dia akan berusaha membatasi, ya apa yang ia hasilkan, apa yang ia peroleh di dunia ini dalam batasan yang halal, koridor yang halal. Dia tidak melanggar apa-apa yang telah Allah gariskan hanya demi menambah pundi-pundi dunia. Ya, dia tidak eh, mempermainkan syariat Allah hanya demi mendapatkan pundi-pundi dunia. Ya, dia tidak akan menjual agamanya hanya demi mendapatkan pundi-pundi dunia. Ini yang dimaksud dengan zuhud. Ya, dengan zuhud di dunia. Ya, dia tidak melanggar apa yang Allah haramkan demi menambah ya harta duniawinya. Ya, teman-teman sekalian. Kemudian buah yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini dari keimanan kepada hari akhir adalah keinginan yang kuat atau tekad yang tulus untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Seorang yang benar-benar beriman kepada hari kiamat, ya, dia akan mendapati dorongan yang sangat kuat, tekad yang sangat tulus dari hatinya untuk segera bertaubat kepada Allah dari apapun yang sedang ia lakukan saat ini berupa dosa, berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan buah-buah dari keimanan kepada hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat, ya, terutama bagi saya pribadi sebagai pengingat diri dan juga sebagai bahan untuk koreksi diri, dan juga semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi pengingat kembali bagi kita semua bahwa uh, jalan kita masih panjang ya untuk menuju Allah. Maka jangan dulu kendorkan usaha Anda. Ya, jangan dulu merasa yakin akan keselamatan dari Anda, tapi tetaplah beramal dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki rukun iman yang terakhir, dan uh, itu menjadi penutupan bagi pembahasan rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, kita akan jelaskan beberapa poin penting yang perlu dijelaskan tentang takdir. Ya, meskipun sebenarnya takdir ini sebaiknya tidak terlalu dibahas mendalam, karena dia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita mainkan logika kita yang terbatas ini dalam permasalahan takdir, maka akan semakin jauh kita dari kebenaran, akan semakin jauh kita dari keimanan kepada takdir. Tapi yang namanya ilmu ya wajib disampaikan, dan ada beberapa pengetahuan yang harus kita ketahui sebagai dasar agar kita tidak tersesat dalam masalah takdir ini, agar kita bisa menyikapi keimanan kepada takdir ini dengan benar,
ya mengetahui apa sih esensi dari keimanan kepada takdir, apa sih sebenarnya maksud dengan beriman kepada takdir, ya sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang ridho terhadap takdirnya. Dan ketika kita ridho terhadap takdir Allah, kita akan menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan. Ana kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum jami'an. Mufiq, barakallah. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas ilmu dan nasihatnya Ustaz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu serta usia Ustaz. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya langsung secara interaktif kepada Ustadz, silakan raise hand untuk teman-teman di Zoom ataupun di Clubhouse. Pertanyaan diutamakan berkaitan dengan tema yang dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai buah-buah keimanan kepada hari akhir. Namun apabila ada pertanyaan lain seputar agama yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, silakan untuk raise hand. Ini ada pertanyaan pertama ya Pak Saleh. Fadol Pak Saleh. Bismillah, syukron Bang Rama. Kita Ustaz, kita semua dan kaum muslimin yang Suaranya kurang jelas di saya Pak Saleh. Di Pak Rama bagaimana jelas suara Pak Saleh? Saya mute dulu sebentar. Semoga Ustaz, kita semua dan kaum muslimin yang pun segala dosanya diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, untuk selamat di alam akhirat itu satu momen yang sangat menentukan adalah akhir kehidupan di dunia, Ustaz. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akhir itu menentukan, begitu Ustaz, menentukan kehidupan di dunia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau amalan-amalan atau strategi supaya kita wafat dalam keadaan tauhid, gitu Ustaz, sehingga kita selamat di akhirat kelaknya. Itu aja Ustaz. Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fik, Pak Saleh. Tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah dengar karena suaranya agak putus-putus. Bagaimana agar kita bisa wafat di atas tauhid? Begitu Pak Saleh. Bagaimana Pak Saleh? Begitu pertanyaannya atau bukan? Pak Detre, apa jawaban Pak Saleh? Tadi saya kurang dengar suara Pak Saleh ya gimana? Betul pertanyaannya begitu Ustaz. Benar Ustaz. Oh ya baik. Barakallahu fiik Pak Saleh. Sebenarnya banyak ya kalau kita mau bahas satu persatu untuk bisa wafat di atas tauhid itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang jelas hal yang terpenting yang harus kita jaga senantiasa untuk menjamin keistiqomahan kita di atas tauhid hingga kematian menjemput kita adalah senantiasa yang pertama dekat dengan kitabullah Ta'ala, dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah sebuah kitab yang luar biasa yang apabila seorang hamba benar-benar menjaga relasinya dengan kitab ini, ya maka insya Allah kitab ini akan menjaganya. Ya, bukan hanya menjaga keyakinan yang ada dalam dirinya, akan tetapi bahkan juga menjaga anggota-anggota tubuhnya, fisiknya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Eh, ketika seseorang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian menyempatkan diri untuk membaca artinya, ya, memahami makna-maknanya. Dan teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa setiap ayat, setiap halaman dari Al-Quran itu mengandung nilai-nilai tauhid. Jadi seakan-akan seseorang yang selalu membaca Al-Quran, ya dia seakan-akan sedang terus ya memupuk eh, tunas tauhid yang ada dalam hatinya ini tetap tumbuh subur dengan baik, ya, untuk bisa terus mengakar dengan kuat di hatinya. Jadi Al-Quran adalah wasiat yang terbaik yang bisa saya berikan untuk menjaga keistiqomahan kita di atas tauhid. Karena ketika seseorang terus yang membiasakan lisannya, membiasakan akal pikirannya untuk mencerna makna dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dibilang mustahil atau sangat jauh kemungkinannya, ya, ketika kematian sudah hampir menjemputnya, ya tiba-tiba dia malah berbalik arah. Karena dengan rutinitas membaca Al-Quran, rutinitas memahami makna-maknanya, ya seakan-akan dia sedang membentuk ya sebuah uh, pelindung yang melindungi keyakinan yang sudah tertancap di dalam hatinya tersebut dari penyimpangan. Ya, dan tentunya hal yang terkait erat dengan Al-Quran juga adalah doa. Karena ketika seorang sering membaca Al-Quran, dia akan sering menjumpai doa-doa yang membantu dia untuk senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Dan juga salah satu doa yang terpenting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang sudah kita hafal semua. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau. Ya. Dan ini adalah doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan salah seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah itu seringkali bersumpah dengan menyebut nama Allah yang satu ini. Ya, demi Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Ya, Rasulullah seringkali bersumpah dengan menyebut ini. Ya, jadi seakan-akan Rasulullah hendak terus mengingat hal ini. Bukan hanya ketika berdoa, tapi juga ketika bersumpah. Ya, Rasulullah ingin selalu mengingat bahwasanya hati manusia ini ya tidak dijamin akan terus berada dalam kebaikan, dalam kelurusan, tidak. Oleh karenanya terus ya berdoalah, minta ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal tadi mungkin yang sebenarnya dua-duanya ini saling saling mencakup satu sama lain. Ya, Al-Qur'an dan doa. Ya, perbanyak baca Al-Qur'an, ya, pahami makna-maknanya, ya, selami mutiara-mutiara hikmahnya, ya, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ketetapan hati ya di atas tauhid. Dan doa-doa terbaik yang bisa kita baca, ya, selain yang tadi saya bacakan, yang dari hadis Nabi SAW, tentunya adalah doa-doa di Al-Quran. Ya, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau simpangkan hati kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya, kemudian doa-doa lainnya, Rabbana Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya, dan seterusnya. Ya. Ini adalah hal yang bisa membantu kita senantiasa istiqomah hingga kematian. Semoga Allah mudahkan kita semua meninggal ya wafat di atas tauhid dan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Saleh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz? Silakan untuk raise hand, baik di Zoom atau di Clubhouse, atau bisa ditulis di kolom chat apabila ada pertanyaan yang ingin dibacakan oleh
panitia. Baik, sepertinya dari teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz. Iya. Mungkin, alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung kajian sore hari ini. Sekali lagi, Ana ucapkan syukuran jazakumullahu khairan buat teman-teman semua yang sudah hadir, baik di Clubhouse ataupun juga di Zoom. Dan juga untuk teman-teman yang bertanya, karena dari pertanyaan teman-teman semua, kami mendulang lebih banyak lagi faedah serta ilmu dari lisan guru kita. Dan juga Ana ucapkan terima kasih, syukuran jazakumullahu khairan buat Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh orang-orang yang Ustadz cintai. Sekiranya di penghujung kajian ini mohon diberikan sedikit intisari dari apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, Ustadz, sekaligus penutup pada kajian hari ini. Barakallahu fiik wa litafadhal masykur, Ustadz. Barakallahu fiik. Mungkin kita tutup saja majelis ini dengan sebuah sebuah hadis ya terkait dengan rasa takut kepada hari kiamat. Ada salah seorang Arab Badui yang pernah datang ya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena besarnya rasa takutnya kepada hari kiamat. Ya. Jadi seakan-akan orang ini baru mendengar tentang hari kiamat, baru beriman kepada hari kiamat, dan dia merasa khawatir ya karena Rasulullah SAW ya senantiasa berbicara kepada para sahabat itu seakan-akan kiamat itu sudah akan tiba beberapa saat lagi. Ya ini perlu kita ketahui teman-teman sekalian. Jadi Rasulullah ketika mengajak bicara para sahabatnya, ya beliau mengesankan bahwa kiamat ini akan tiba sebentar lagi. Sebentar lagi kiamat ini akan tiba. Jadi ketika Arab Badui mendengar, ya dia khawatir bahwasanya dia belum mempersiapkan apa-apa. Ya kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, kapan sebenarnya hari kiamat itu akan tiba? Ya, dia khawatir kalau bekalnya belum cukup. Kemudian Rasulullah mengatakan, wailak, wama a'adatta laha, wahai fulan, tidak perlulah engkau bertanya seperti itu, kata Rasul. Memangnya apa yang sudah engkau siapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baru kata seorang Arab Badui ini, ya seorang Arab pedalaman ini, ya ma a'adattu laha illa anni uhibbullaha hubban inni uhibbullaha wa rasul. Ya, aku tidak memiliki persiapan apapun kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Ya, baru kata Rasulullah SAW, innaka ma'aman ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Kemudian perawi hadis ini yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, fafarihna yauma idzin farahan syadidan. Maka pada hari tersebut ketika kami mendengar jawaban Nabi tadi, ya segala kecemasan kami ya akan keselamatan kami di hari kiamat ya sempat berkurang seketika. Ya, harapan itu kembali tumbuh ya ketika kami mendengar jawaban Rasulullah SAW tadi. Ya, beliau mengatakan, fama farihna ba'dal islami farahan asyadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka ma'a man ahbabta. Ya, inilah kebahagiaan kedua yang paling besar yang pernah kami alami setelah masuknya kami ke dalam Islam, kata beliau. Ya, ketika kami mendengar bahwasanya kami akan bersama dengan orang yang kami cintai, ya ini adalah kebahagiaan yang kedua yang paling besar, yang paling berkesan ya setelah masuknya kami ke dalam Islam. Kemudian beliau mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar
arju an akuna ma'ahu wa illam a'mal bi a'mali. Ya, maka aku nyatakan pada saat ini bahwa aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, dan mencintai Umar. Dan aku berharap bahwasanya aku akan bersama mereka di hari kiamat kelak. Ya, meskipun aku ya tidak bisa mencapai amal ibadah mereka. Jadi teman-teman sekalian, ya salah satu amal luar biasa yang mungkin sering kita remehkan adalah rasa cinta yang tulus kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang saleh. Ya, ini merupakan amalan yang luar biasa yang bisa menjadi pemberi syafaat yang luar biasa di hari kiamat kelak. Ya, karena syafaat adalah salah satu kunci terpenting ya keselamatan seseorang di hari kiamat kelak. Oleh karenanya jangan sia-siakan kecintaan Anda, jangan sia-siakan loyalitas hati Anda kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik, ya, karena mereka tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Anda. Ya, cintailah Allah, cintailah Rasulullah, cintailah orang-orang saleh dari berbagai zaman. Ya, karena kita kelak akan bersama orang yang kita cintai di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang diridhai, dan juga semoga Allah meridhai semua saudara dan orang-orang yang kita cintai, yang mengumpulkan kita semua di dalam surganya yang tertinggi ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ana ucapkan jazakumullah khair ya, kepada teman-teman yang telah hadir, ya, terutama para penyelenggara kajian. Semoga Allah membalas segala usaha dan waktu yang antum berikan ya dengan balasan yang jauh lebih baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.